Dengan segala hormat kepada Bapak Ersa, Kepala Cabang Bank DKI Cabang Manggarai, untuk menepati tempat yang kita sudah sediakan dengan moderator Bang Haji Dedi. Untuk itu saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati dan muliakan Al-Habib Husin bin Jafar Al-Haddad, Bapak Ersa, Kepala Cabang Bank DKI Syariah Cabang Saharjo Manggarai, Ketua DPW Fuhab Jakarta Timur Kiai Haji Aladin beserta jajarannya, serta pengurus DPW yang lain dan DPW Ampuh se-Jabodetabek yang saya cintai. Alhamdulillah kita memasuki sesi yang ke-6, yang kelima, yaitu dari Bank DKI, di mana Bank DKI ini adalah satu bank BUMD DKI Jakarta yang cukup kuat, cukup terpercaya, dan kita bisa menikmati segala fasilitas dengan kemudahan-kemudahan dengan langsung menghubungi kepala cabang ataupun customer service yang responsif. Oleh karena itu, mempersingkat waktu, kita dengarkan, mudah-mudahan ini menjadi bahan kita untuk melaksanakan program kerja Ampuh dan memperlancar usaha-usaha kita masing-masing. Kami persilakan Bapak Erza. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang kami muliakan Habib Husin, para pengurus Ampuh dan para peserta raker pada hari ini, dan bestie saya Bapak Haji Dedi. Beliau ada di mana-mana kayak Afidson. Peserta yang saya banggakan, alhamdulillah segala puji bagi Allah. Salawat beserta salam mari kita curahkan pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kehadiran saya di sini insyaallah tidak lama. Yang penting silaturahimnya. Yang penting kenal, tahu ada Bank DKI Syariah. Di sini ada yang punya rekening Bank DKI Syariah enggak? Banyak ya? Oh, alhamdulillah. Ya. Wah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tinggal 2 miliar ya. Itulah ya, kehadiran kami ini ya menandakan adanya sirkulasi ekosistem. Yang dinamakan sirkulasi ekosistem itu dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Kami Bank DKI Syariah adalah salah satu yang tadi disebutkan oleh Pak Haji, jadi bagian dari badan usaha milik daerah Pemprov DKI ya, yang pendapatan asli daerahnya itu terbesar dari seluruh BUMD dan seluruh bank pembangunan daerah dari Aceh sampai Papua. Itu Bank DKI yang paling terbesar memberikan kontribusi pendapatan asli daerah kepada Pemprovnya. Ini menandakan bahwasanya warga DKI peduli sama badan usaha milik daerah. Makanya kalau yang ada usaha ngajunya di Bank DKI Syariah,
Kalau mau naik transportasi naiknya Transjakarta. Kalau mau wisata, wisatanya ke Ragunan, ke Ancol, ya. Karena itu pendapatan asli daerahnya dari MRT, Transjakarta, LRT, Bank DKI buat ke Pemprov, lalu dibalikan ke warga DKI. Sekarang bapak-bapak semuanya bisa merasakan, ya. Mulai dari bantuan operasional tempat ibadah, bukan hanya Muslim saja, non Muslim juga dapat. Begitu juga untuk dana hibah, untuk hibah rumah ibadah, pembangunan rumah ibadah itu juga dapat. KJP plus, KJMU, kartu lansia. Nah, RT RW-nya digaji paling besar. Nah, maka dari itu kepedulian warga DKI terhadap aktivitas transaksi di BUMD khususnya di Bank DKI itu nggak usah khawatir, karena kebaliknya ke kita semuanya, gitu. Ya. Nah, tadi disampaikan oleh MC itu tidak spesifik hanya untuk haji dan umroh saja. Ya. Kita bicara produk Bank DKI Syariah. Insya Allah yang pertama, karena di sini kayaknya banyak pengusaha nih kan. Pengusaha siapa yang yang jadi pengusaha sekarang, angkat tangan. Yang punya usaha. Nah, Pak Kiai awal angkat tangan. Nah, yang pengusaha dan yang bukan pengusaha atau calon pengusaha, tolong catat nomor saya nih. Ya, tolong catat nomor saya 0813 0813 1084 5237. Diulang 0813 1084 5237. Nah, yang punya usaha tolong langsung japri ke saya. Nanti saya kirimkan tabel angsuran kur syariah. Erza, oh iya, namanya Erza. Saya ditugasi di kantor cabang pembantu syariah Manggarai di Jalan Saharjo. Ya, Jalan Saharjo. Ya, di sini ada Ustadz Alwi itu sering nyambangin kantor saya, kan. Kalau Pak Haji Dedi mah hampir tiap hari ya. Ngasih proposal. Pada apa? Tapi untuk umat, makanya saya support terus, insya Allah. Selama dukung kegiatan para ulama, para ustadz gitu kan, ya alhamdulillah kantor saya barokah. Ya. Ya ranking pertama terus gitu. Ditanya kenapa Pak Herza bisa juara pertama? Ya saya ngurusin Ustadz Habib doang, saya bilang itu. Amin. Kabul. Berkah betul. Nah, kita bahas pertama yang KUR syariah, kredit usaha syariah. Ya. Kredit usaha syariah itu adalah program pemerintah ya yang diberikan kepada setiap warga negara Indonesia. Jatahnya sekarang udah dibatasin hanya satu kali, satu nik, satu usaha ya, maksimal sampai dengan 500 juta ya. Kalau pasangannya udah punya usaha berbeda bisa dapat. Nah, jadi pasangannya juga bisa selama usahanya berbeda, maksimal 500 juta. Nah, setara marginnya itu 6%, itu murah ya. Nah, bisa sampai pengajuan kembali atau top up itu 3 kali untuk perdagangan ya, perdagangan gitu. Nah, bagi bapak-bapak yang belum tahu KUR ya, kredit usaha rakyat syariah, nah, silakan yang punya usaha silakan japri ke saya, nanti saya share tabel angsurannya. Tentunya tadi yang disampaikan sama Pak Haji Teguh ya, bank itu adalah mitra ya yang memberikan atau mencari nasabah-nasabah yang sudah diverifikasi. Tentunya bank itu punya cara tersendiri dalam melihat si nasabah ini usahanya bagus atau tidak, ya kan, benar atau tidak, gitu, mampu atau tidak. Itu kami punya cara tersendiri.
Intinya bank punya trust, nasabah juga harus punya trust, kepercayaan. Kalau nasabah itu sudah pernah mengajukan di bank lain dan lancar, wah itu sama bank itu pasti akan diberikan lagi tuh. Iya, kejar terus kan, pengalaman kan. Oh ya Pak Haji, nambah lagi Pak Haji, tambah lagi Pak Haji gitu kan. Nah, selama untuk produktif nggak ada masalah. Tapi kalau bukan untuk produktif ya, misalkan nambah cabang gitu ya. Ya, cabang bukan usaha maksudnya. Bos ya. Pengalaman ya. Nah itu jangan, karena ada kisahnya nih gitu kan, gitu. Begitu nambah pos itu wah berantakan gitu kan. Nah, jadi harus disiapkan dengan matang dulu. Kalau nambah pos kalau bisa jangan ngutang, kalau itu dana sendiri gitu. Kalau ngutang berat, karena kalau ngutang itu harus bertambah produktivitas usahanya, tambah penghasilan usahanya gitu. Kalau usahanya penghasilannya masih sama, nambah hutang, nambah pos, nambah biaya kan. Nah, berat di situ. Nah, tapi kalau nambah kontrakan, nambah cabang untuk usaha, ya kan? Nambah karena ada order gitu. Tadi kalau Pak Haji Teguh misalkan ordernya udah sampai miliaran, misalkan nambah lagi tahun ini, karena modalnya nggak cukup, bisa saya kasih tuh Pak Haji Teguh tuh. Nah, bisa saya kasih gitu. Jadi seperti itu yang dimaksud Pak Haji Teguh tuh. Ya. Kalau misalkan KUR ada yang kredit untuk pemula ada. Nah, tapi jangan juga nekat, ya kan? Karena wah mentang-mentang Bank DKI ada KUR yang pemula ngajuin aja gitu. Tapi dia nggak punya konsep, nggak punya semangat gitu kan, nggak punya pengalaman gitu kan. Hanya modal nekat aja, wah itu sih agak susah. Karena hutang itu harus dibayar, di bawah sampai mati, ingat itu kan. Nah bagaimana caranya ya, kita sekarang berpikir simple, sederhana aja. Sekarang di Jakarta tuh banyak bazar-bazar malam, ya kan. Kalau bapak-bapak nih, saya punya konsep nih, banyak bazar malam. Kalau ingin yang punya usaha ya, koordinasi sama panitia, kalau bisa full Senin sampai Ahad gitu bazar malamnya tuh, pesan tempat gitu. Usahanya apa di situ, ngajuin modal awal untuk pemula. Nah itu bisa 3 sampai 5 atau 10 juta itu dengan setara marginnya 3%, itu untuk pemula. Nah, Pak Erza saya mau ngajuin Pak, saya ada bazar Pak nih ya, setiap minggu nih gitu, setiap Senin sampai Ahad gitu kan. Nah itu habis maghrib gitu kan, di beda-beda tempat gitu kan. Nah itu bapak-bapak bisa jualan apapun di situ, dan insya Allah kalau bazar itu hasilnya tinggi tuh. Ya sekali jualan tuh rame itu bazar tuh. Ya. Cari yang modalnya kecil, untungnya besar. Ya, tentunya di yang tadi disampaikan sama Pak Haji Teguh, F&B itu makanan dan minuman, food and beverage itu. Itu salah satu konsep untuk pemula, ya, dengan mengikuti bazar, karena udah ada pangsa pasarnya di situ. Dibanding kita buka di depan rumah, gitu kan? Nah, di situ kalau di depan rumah bisa aja rame apa enggak rumahnya gitu. Lalu lalangnya itu jalannya mati atau hidup gitu. Nah itu harus ada punya pemikiran seperti itu juga. Kalau bazar sih ya insya Allah semua juga datang kan, warga datang di situ. Ya, apalagi menjelang bulan Ramadan ini, wah rame pisan tuh bazar. Silakan kalau ada yang mau mulai di situ. Atau yang sudah punya usaha bisa. Pak Erza saya punya kontrakan gitu. Mau 5 jadi 5 tambah 5 jadi 10. Bisa gitu. 10 nambah lagi 5 bisa. Nih kayak Pak Haji Dedi ini udah berapa 100 kontrakan ya. Ya. Amin. Iya, belum tahu kan? Nah, belum tahu. Saya mau tahu. Pak Haji Dedi. Nah, 100 jadi 200 gitu kan. Sumber pengembaliannya dari mana? Dari kontrakannya. Pertama dari 5 kontrakan, satu kontrakan 1 juta, ya 5 juta. Ngajuin misalkan, nggak usah besar-besar dulu. Buat 1 atau 2 unit kontrakan. Ya, kebutuhannya kalau misalkan yang sederhana ya, yang bisa dari barang-barang second gitu kan, itu bisa sekarang kalau sekarang paling 40 juta lah per 30 meter tuh. Jadi ngajuin 80 atau 100, tambah 2 tuh, ya kan?
nambah lagi jadi 7 kan, 7 nambah lagi. Nah itu kontrakan seperti itu, simpelnya gitu. Kalau usaha lain gimana? Usaha lain perbengkelan bisa, ya, usaha makanan bisa gitu. Selama ada permintaan penambah, ya silakan ajukan aja. Ada kalau bengkel banyak yang beli barang under deal, tapi kita stoknya terbatas gitu. Untuk nambah under deal bengkel bisa gitu. Untuk makanan, ya kan, mau jualan atau berdasarkan kayak Pak Haji Teguh order gitu kan, berdasarkan order bisa gitu. Ingat kalau order itu, ya jangan lupa kayak kata Pak Haji Teguh tuh, uang mukanya diminta, ya berapapun gitu. Karena jangan sampai, ya nasabah saya juga ada yang ketipu gitu, udah nggak ada uang muka saking percaya sama teman tuh, ya kan, nah, dia pesanannya ribuan itu buat partai kan. Nah, saya nggak sebutin partainya di sini. Itu ditipu Pak. Harus udah sampai dia masak sampai ribuan, akhirnya dipotong jadi setengahnya, kan rugi dia itu. Nah itu juga hati-hati. Ya, jangan sampai terburu nafsu dengan angka, tapi kita juga harus realistis, gitu kan? Nah, mana kontraknya kalau yang besar-besar, ya kan? Kemudian uang mukanya mana, kan begitu. Jika terjadi pembatalan, siapa yang bertanggung jawab? Nah itu nggak ditanda tangan, nggak dibicarakan, jadinya ya seperti itu. Nah itu kalau usaha, ya. Nah kita ada produk juga yang namanya haji dan umroh. Ya, haji dan umroh ini, haji ini bisa didaftarkan mulai usia 12 tahun. Ya, haji dini. Ya. Ya. Bagi bapak-bapak di sini yang mereferensikan, ya, haji, daftar haji, nanti ada fee-nya. Nanti kita kasih fee-nya. Ya. Umroh juga sama. Nah, kita juga ada umroh, ada 5 travel umroh. Kanomas, Dream Tour, Syahid Tour, ya, Smart Umroh, Smart Travel, ya, Smart Tour sama Albis. Ya, Albis itu yang punya rumah makan pagi sore itu, yang di jalan apa tuh aja, Bukit Duri ya, apa? Albis yang waktu kita ketemu tuh, Albis, yang waktu sama Habib tuh, Bukit Duri ya, di Bukit Duri itu, Albis tuh. Nah di situ juga ada, ya. Terus haji ini memang tahun ini naik biayanya, ya. Kalau porsi hajinya masih 25 juta, ya, tapi untuk tahun ini naik, ya. Tahun kemarin kan 49.500.000, ya. Jadi kalau daftar 25 juta, kekurangannya berarti dari 49.500.000 ya kurang lebih ya 24 jutaan, seperti itu. Nah kalau tahun ini lebih tuh dari 50 juta, ya, dipastikan ya biaya haji itu akan naik karena subsidinya mulai kurangin, ya, karena pembiayaan haji kita saat ini memang sudah luar biasa, ya gitu, apalagi kuotanya semakin bertambah, tentu yang disubsidi oleh BPKH itu semakin banyak. Kemudian kita juga ada haji plus, ya, haji plus ini 5-7 tahun berangkatnya. Terus haji forodah itu tahun ini daftar langsung berangkat, ya, kalau yang punya duit 300 jutaan boleh tuh, ya, kita berangkat sama travel karena mas sama Dream Tour. Nah, haji forodah, ya, kalau ada, ya silakan. Kemudian kita juga ada tabungan kurban, ya, jadi masjid musolahnya yang ingin, ya, nabung kurban dengan persyaratan dana ini hanya bisa diambil pada saat menjelang bulan Dzulqa'dah atau Dzulhijjah. Jadi nggak ada cerita lagi tuh kalau misalkan ada yang nabung di bendaharanya di tengah-tengah diambil karena butuh, karena udah ditaruh di Bank DKI Syariah, gitu kan. Jadi udah nggak bisa. Nah itulah enaknya di situ. Diambilnya pada saat bulan Dzulqa'dah atau Dzulhijjah, seperti itu. Nah, bapak-bapak semuanya yang punya usaha, ya, selain kur juga itu kita bisa membiayai di atas 500 juta,
sampai 1,5 miliar atau di atas itu juga bisa. Ya siapa tahu di sini ada pengusaha tersembunyi gitu kan, ada butuh modal usaha, silakan hubungi saya. Ya. Nih saya mau kasih kuis nih, dapat souvenir, ada payung, ada tumbler, ada ini. Angkat tangan yang bisa ya. Kepanjangan dari KUR itu apa? Yang pakai peci hitam pakai kacamata kayak saya. Ya, ya itu. Oke, Mas Indra, kasih Mas Indra. Dari belakang, lihat. Mas Indra kasih. Nah. Sama-sama. Oke. Oke. Sisanya yang bertanya silakan. Ada yang bertanya? Ya. Ini Mas Indra kasih dulu hadiahnya. Iya. Ini tuh Bapak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih waktunya yang telah diberikan kepada saya dan hadiahnya juga nih. Dari hadiahnya terima kasih dari Bank DKI. Ini Bank DKI ya. Syariah. Bank Syariah DKI. Yang saya ingin pertanyakan berkaitan dengan KUR. Yang selama ini KUR itu bukan dari bank, yang saya tahu dari beberapa bank juga sudah ada KUR. Nah, cuman yang disebut dengan KUR syariah ini baru nih saya tahu gitu. Nah, yang saya ingin tanyakan apa bedanya antara KUR syariah dengan KUR konvensional yang bank-bank yang lain? Yang pertama. Yang kedua yang ingin saya tanyakan itu limit waktu, batas waktu ketika kita sudah make KUR dari bank yang lain dengan pembayaran bagus, angsurannya bagus, per bulannya lancar, itu ada limit waktu berapa lama, berapa bulan ketika kita ingin ada peningkatan lagi untuk mengambil pinjaman. Yang pertama ya saya ambil istilah contoh 100 juta, kita mau ada peningkatan 500 juta. Ada nggak persyaratan yang kira-kira apakah sama gitu, karena kita punya data kan sudah online, sudah data kita udah ada semua di bank gitu, pembayaran bagusnya pembayaran kita. Itu yang kedua, bagaimana caranya supaya kita bisa mendapatkan pinjaman yang saya sedang berjalan begitu. Kemudian itu atas nama kan istri. Kalau seandainya atas nama suami, kira-kira itu ada kaitannya enggak gitu? Apa ada tambahan persyaratan? Dipersulit enggak kira-kira kalau seandainya istri yang minjam, kita yang mau ada peningkatan, di sana ditutup, di sini kita berlanjut di syariahnya, gitu. Itu aja barangkali yang saya ingin tanyakan. Banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong. Wah, ini pengalamannya nih luar biasa. Bedanya KUR konvensional dan syariah, tentunya pertama, syariah itu hanya bisa membiayai komoditas barang halalan thayyiban. Jadi kalau perusahaan rokok, orang jual rokok nggak boleh itu dibiayain. Minuman keras nggak boleh. Ya. Kemudian dari sisi akadnya kita menggunakan 3, ya. Musyarakah mutanakisah, murabahah dan ijarah muntahya bitamlik. Ya. Kalau konvensional akadnya ya pinjam meminjam. Ya. Kalau pinjam meminjam, kalau dalam Islam itu dalam fikihnya, mohon dikoreksi Habib, itu kan akadnya akad tabarru, tolong menolong, ta'awun. Ya kan, kalau minjam ya minjam aja, nggak boleh minta kelebihan. Kalau misalkan minjam jadi kelebihan,
Nah itu goror, penipuan. Loh, awalnya kamu meminjam kepada saya 5 juta. Kenapa dari 5 juta jadi 8 juta? Berarti kan penipuan kan, goror kan. Nah itu bedanya. Kalau syariah akad awalnya jual beli murabahah, ya kan? Beli barangnya yang dipesan apa, untuk kebutuhan pembelian bahan material untuk bangun kontrakan beserta biaya tukangnya misalkan itu, paket ya. Atau beli jasa untuk membiayai rumah sakit, orang sakit, atau memberangkatkan umroh gitu. Ya, memberangkatkan haji gitu. Bank minta wakalah bil ujrohnya, fee-nya, dalam rangka membiayai memberangkatkan umrohnya. Itu secara akadnya, ya. Dan secara rate-nya ya kita ada bagi hasil, ada margin, ada ujroh. Kalau konvensional satu hanya bunga aja. Nah itu beda secara mendasar prinsip syariah dan konvensional. Ya, dan alhamdulillah Bank DKI Syariah sudah tersertifikasi bank syariah yang berjalan sesuai syariah. Seperti itu. Kami ada dewan pengawas syariahnya. Ya. Terus pertanyaan selanjutnya, jadi Bapak contohnya sudah punya KUR ya di bank lain dengan kreditnya belum maksimal mencapai 500 juta. Ya. Bapak bisa top up atau ngajukan kembali atau tidak? Ya. Kalau masih ada ya sisa hutang saat ini, terus mau mengajukan tambahan lagi kurnya, nah, itu harus dilunasi dulu Pak kurnya sekarang. Jadi tahun 2023 kemarin kredit ketentuan dan persyaratan kredit usaha rakyat itu sudah mulai diperketat. Ya, makanya penerima KUR itu tidak bisa berulang-ulang seperti tahun 2022 ke bawah. Hanya satu nik, satu warga negara Indonesia, satu usaha 500 juta maksimal. Nah, kalau di bawah 2022 itu bisa berulang-ulang tuh. Nah, kalau sekarang dibatasin. Ya sama, karena BBM juga sama dicabut subsidinya, dikurangi subsidinya ya kan. Listrik juga sama. Jadi KUR juga sama seperti itu. Jadi penerimanya itu dibatasin. Seperti itu. Jadi kalau mau ngajuin lagi, kalau punya pinjaman KUR di bank konvensional atau misalkan pembiayaan di bank syariah, harus melunasi terlebih dahulu KUR-nya, baru ngajukan lagi sisanya. Contoh saat ini 250 juta, sisanya 200 juta, yang 200 juta dilunasin dulu, baru ngajuin lagi, atau selesaikan dulu sampai lunas, begitu Pak sekarang. Atau tadi Bapak nanya atas nama istri atau anak misalkan, selama usahanya berbeda itu bisa. Misalkan Bapak punya kontrakan ya 20 pintu, punya toko kelongtongan 2 cabang ya kan, punya 2 usaha lainnya. Nah itu bisa dapat KUR juga atas nama istri, tapi dengan jaminan yang berbeda tentunya Pak, dengan jaminan yang berbeda seperti itu. Makanya kalau udah hidup di Jakarta, kalau mau maju beli aset di Jabodetabek. Kalau ingin berbank ya, ingin mengajukan di bank itu, jangan beli asetnya di kampung gitu. Karena untuk tumbuh dengan pembiayaan bank itu agak susah gitu. Paling maksimal di 100 juta tanpa jaminan, maksimal segitu doang. Tapi kalau misalnya usaha tumbuh di atas 1 juta butuh aset jaminan. Nah makanya beli asetnya di Jabodetabek supaya bisa dijadikan jaminan usaha. Nah persiapannya seperti itu ya. Jadi itu Pak ya, jawab ya. Jadi bisa dengan catatan usahanya berbeda ya, sama jaminannya berbeda seperti itu. Satu lagi Di belakang. belakang ya, silakan Mas Indra. Souvenirnya cuma ada 3 doang nih. Mana nih? Tuh Mas Indra kasih dulu. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya Indra dari JBP Tangkot. Ini udah sering kali saya dapat untuk permasalahan KUR dari bank-bank sebelah gitu. Yang jadi bahan pertanyaan,
Bahkan saya sempat melihat teman-teman usahanya malah jadi anjlok karena tekanan dan tekanan bunga-bunga yang kian lama itu makin meningkat. Jadi cicilan keterlambatan kita itu nggak taunya dilipat gandakan. Itu yang paling bahaya. Dan yang kedua, jaminan apa sih gitu loh yang paling menguatkan untuk Bank Syariah sendiri, sama domisili. Kalau ini kan di Jakarta kebetulan, aneh asli emang Jakarta, cuman domisili aneh sekarang ikut istri di kabupaten gitu. Bisa nggak? Sedangkan aneh punya usaha sembako yang udah berjalan kurang lebih hampir 6 tahun. Jaminannya di Kabupaten Pulau Seribu ya maksudnya? Kagak, Kabupaten Tangerang, Tiga Raksa. Oh, belakang ya, Pemda. Iya, iya. Jaminannya ya? Iya. Yang terakhir, kadang-kadang dari bank sendiri itu memperjelaskan bunga dan segala macam gitu ya. Yang saya pengen denger langsung, bisa nggak sih gitu loh dari Bapak kasih arahan nih gitu loh, atau buat yang pemula nanti gitu loh. Contoh saya punya sembako, minjem duit sekian, tolong kasih arahan biar saya tidak jadi anjlok dengan terkuburnya dengan hutang begitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mas Indra, makasih, pertanyaannya bagus nih. Pertama, masalah denda. Di Bank DKI Syariah itu memang ada denda tapi tidak diterapkan. Yang pertama. Yang kedua, sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional, denda hanya diberlakukan terhadap nasabah yang mampu tapi tidak mau bayar. Ya kan? Matlul ghaniyyi zulmun tuh, menunda-nunda pembayaran bagi yang mampu. Ya, menunda pembayaran hutang bagi yang mampu adalah suatu kezaliman. Jadi denda itu diberlakukan kepada nasabah yang mampu, ya, tapi tidak mau bayar. Gitu. Bagaimana yang nggak mampu, kan begitu pertanyaannya. Nah kalau nggak mampu bisa dibuktikan sama usahanya menurun. Contoh waktu COVID misalkan gitu. Nah itu memang nggak dikenakan, ya, itu nggak dikenakan. Kalau ada bank lain yang berlaku seperti itu ya wallahu alam, itu bukan di Bank DKI Syariah yang jelas. Ya. Bahwa kalau Covid itu kemarin ada relaksasi ya, penurunan angsuran, betul, tapi tidak mengurangi jumlah marginnya. Karena bank juga butuh margin. Marginnya hanya ditunda, Pak Indra. Karena kita juga ada nasabah deposan yang nabung, ya kan, yang harus diberikan bagi hasilnya seperti itu. Hanya ditunda saja. Kalau usahanya sudah bagus ya bayar seperti normal, kan begitu. Yang penting bank menyesuaikan kondisi kemampuan usaha si nasabah. Nah, kalau lagi turun ya kita ada restrukturisasi namanya, ya, penjadwalan ulang kembali sesuai dengan kemampuan nasabah. Itu yang pertama, Pak Indra. Yang kedua masalah jaminannya di Kabupaten Tangerang, usaha sembakonya di Jakarta ya Pak Indra ya? Oh, jaminannya bisa Pak. Udah chat WA saya Pak? Ah udah, WA aja, Jabri Pak, nanti saya kirim. Bisa, kita di Jabodetabek Pak. Ya, Jabodetabek bisa Pak. Kita juga nasabah ada di Tangerang. Kemarin saya habis dari perumahan Dasana ya. Itu kan Kabupaten Tangerang ya Pak Indra ya. Nah di situ perumahan Dasana tuh. Usahanya di Cipulir. Nah itu bisa Pak Indra. Oke. Yang selanjutnya awal usaha supaya tidak anjlok. Ya tadi saya bilang tuh. Pertama punya motivasi dulu. Sekarang zamannya digital ya. Ada YouTube, belajar dulu. Kalau saya sederhana aja, simpel aja. Kalau mau jualan ada pangsa pasarnya. Makanya tadi saya bilang udah ikut gabung aja sama yang bazar. Itu orang udah pasti datang ke situ. Kita jualan kan dibutuhkan adalah apa? Pembelinya, betul nggak? Ya kan, pembelinya. Nah, bazar itu dengan skema yang pembiayaan yang kecil, tidak besar, dengan usahanya tidak besar juga,
ya kan? Kemudian disewa bazarnya juga nggak mahal, gitu kan? Saya pernah waktu itu Habib saking pengennya usaha nih, saya beli apa namanya beko, bulldozeran tuh Pak Haji. Saya beli 4 juta itu, tetangga udah mau jagain, nggak taunya kita udah beli, tetangga nggak mau. Kita udah siap bazarnya nih dari Senin sampai Ahad gitu kan, karena yang jagainnya nggak ada nih gitu, repot kan gitu. Nah kalau saya karena pekerja ya nggak bisa kan gitu. Nah caranya seperti itu aja simpelnya gitu. Ada yang jagain, ya kan? Usahanya apa di situ? Mainankah, makanankah, kan begitu. Ada bazar di situ, ikut bazar, itu simpelnya di situ. Pemula, ya karena kalau bazar kan ramai di situ. Iya 5 sampai 10 masalah itu. Setara marginnya 3%. Gitu. Kenapa? Persyaratannya ya cuma KTP aja sama keterangan usaha dari kelurahan. Sekarang keterangan usaha pakai NIB bisa pakai handphone, gampang. Gak usah ke kelurahan juga bisa, Bib. Gitu. Dan punya tanggung jawab gitu, punya tanggung jawab gitu. Karena ya mohon maaf ya, yang macet, yang nunggak itu karena dia nggak punya tanggung jawab, salah strategi, duitnya buat yang lain bukannya buat usaha tapi buat yang lain, ya udah hancur semuanya, anjlok gitu. Sama nggak ada perencanaan. Ya misalkan nih mohon maaf nih, ya latah misalkan orang jual makanan sosis bakar itu kan di rumah, ya kan? Ya itu kan saya lihat tuh kalau tetangga-tetangga saya itu pada nggak tahan lama yang kayak begitu, pada nggak tahan lama gitu. Udah jualnya di gang sempit, gitu kan? Nah, tapi lalu lalangnya juga nggak ada, gitu. Nah, coba lihat orang Madura, sini ada orang Madura. Lihat warung sembako Madura, itu inspiratif sekali itu. Buka 24 jam itu. Saya membiayain masalahnya tuh. Ya, sewa rumah setahun 70 juta, ya, omset sehari itu bisa 9 juta, Bib. Sembako. Nah, sembakonya yang rapi. Coba lihat orang Madura sekarang buka usaha sembako. Itu buka 24 jam. Suaminya dari jam 6 sampai jam pagi sampai jam 6 sore. Istrinya, suaminya dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi. 24 jam, 9 juta itu. Sembakonya itu enggak omsetnya ya, memang modalnya ya 50 jutaan lah kalau mau rame gitu kan, tapi awalnya dia juga jualan ikut orang awalnya gitu. ikut orang gitu ya. Ya kalau mau kita mau all out gitu ya, mencontoh yang bagus ya tuh warung Madura tuh sembako tuh rapih penataannya, ya kan, orang bisa melihat itu di situ rapih itu, terus 24 jam. Nah itu memang udah gitu daerahnya rame, mau di situ ada berapa warung sembako pun masih laku gitu. Di situ ada 9 warung sembako itu masih hidup semuanya itu, dengan catatannya itu rame gitu, seperti itu. Nah, ini belajar berusaha ya. Saya mah cuma pandai ngomong doang karena setiap hari ketemu nasabah. Orang yang jualan nasi kebuli pernah ketemu, orang punya kontrakan punya ketemu, orang yang punya jualan ternak ayam juga pernah ketemu, ternak kambing punya ketemu, akikah juga ketemu gitu. Semua usaha saya punya ketemu, jadi tahu nih cara berusahanya. Ya kan, yang jualan baju, yang jualan pakaian, konveksi, yang maklon segala macam, yang mulai di pasar Tanah Abang, di Cipulir gitu kan, pernah ketemu gitu. Jadi cuma pandai ngomong doang saya mah. Kalau praktek sih jualan belum tentu bisa gitu tuh. Tapi setidaknya kalau yang bapak-bapak yang misalkan bekerjanya di sektor non formal ya salah satunya harus itu. Kalau mau mencoba gitu. Kalau saya nih konsep saya nih ya, kalau misalkan mau jadi pemula itu aja manfaatkan di DKI Jakarta tuh bazar malam gitu. Atau misalkan bazar pagi gitu. Buat jualan itu, situ aja. Makanan kayak misalkan cilok, kuah atau itu luar biasa loh omsetnya loh. Gitu, ya. Karena sudah habis waktunya, ya saya juga harus balik ke Jakarta. Mudah-mudahan pertemuan ini berkah ya, dan insya Allah yang ada di sini yang punya usahanya makin barokah, maju, berkembang. Yang belum punya usaha juga maju berkembang ya, dan tetap jaga silaturahmi kita. Mudah-mudahan kita bertemu di lain waktu. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mari kita beri aplaus kepada Bapak Ersa, Bank DKI Syariah. Terima kasih Bapak Ersa. Mudah-mudahan informasi dan peluang untuk memajukan usaha kita, mumpung sekarang masih ada waktu untuk menjelang Lebaran gitu, untuk meningkatkan penjualan baju koko ataupun apa segala macam. Mudah-mudahan bisa jadi berkembang usaha kita. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pada Pak Ersa dan Pak Haji Dedi. Mohon izin Pak Ersa, ada sedikit kenang-kenangan dari Ampuh yang langsung akan diberikan oleh Ketua Ampuh Habib Hussein bin Jabir Al-Haddad. Tafadhol Habib.